Saya beri contoh paling gampang. Khususnya anak-anak, tolong orang tua. Ternyata saudara, semua makanan yang berminyak dan gorengan itu sangat tidak sehat. Maka itu saya selalu marah kalau ada orang sarapannya nasi goreng. Itu racun besar. Waktu malam kita tidur, tubuh itu dibersihkan. Itu hebat Papa di surga itu. Waktu kita tidur semua yang makanan sepanjang hari itu dibersihkan. Dan waktu kita bangun pagi, tubuh ini sudah bersih. Waktu keluar kencing atau buang kotoran. Nah begitu makan gorengan, minyak-minyak lagi pagi-pagi, itu mendatangkan penyakit. Maka itu kenapa semua orang berkata gini, kalau makan sarapan nasi goreng pagi, ya sarapan ya pagi ya. Oke, salah ngomong. Kalau sarapan nasi goreng, kenapa siangnya lemes? Karena minyaknya. Jadi tubuh ini, lever kita itu karburator. Kalau saudara kenal istilah motor. Itu tidak diciptakan untuk mengkonsumsi minyak. Maka itu kalau kita banyak makan lemak, maka itu kenapa orang sakit liver, sakit kuning tidak boleh makan lemak. Karena lemak itu berat untuk diolah di dalam tubuh. Maka itu berbahagialah orang tua yang melatih anak-anaknya hanya makan yang direbus. Percayalah anak-anak yang suka makan dilatih direbus, bukan anak direbus, saya ngomongin anak-anak yang dilatih makanan rebusan, direbus. Anak itu pasti sehat, saudara. Nggak akan ada peradangan di tenggorokan, itu karena gorengan. Imunnya akan lebih kebal. Nangis biarin. Memang makanan yang digoreng itu enak sekali untuk di lidah. Biasakan mulai hari, hindari sepanjang yang digoreng, hindari. Yang direbus itu lebih baik. Jaga baik-baik, nangis biarkan anak-anak itu. Karena itu merusak sekali. Nah, jadi jelas bukan bahwa untuk sakit dan sehat itu pilihan. Bukan karena orang lain. Jadi tubuh kita harus kita jaga dengan makanan-makanan yang sehat. Jangan pakai vitsin, moto apa kalau masak. Itu racun sebenarnya. Saudara, untuk hidup sehat, ternyata kita perlu satu sikap saja. Buang kata enak. Kalau mau cepat mati, pakai kata enak. Ternyata hampir semua yang enak itu racun. Heran, kenapa kita nggak bisa melatih di dalam enak? Itu cuma sekian senti, nggak sampai 20 senti. Kenapa saya ngomong itu? Nah, lidah. Jadi yang menentukan enak itu cuma di lidah. Itu pun cuma di bagian kecil. Nggak semua bagian lidah itu bisa merasakan enak. Begitu lewat lidah, nggak ada rasa lagi. Maka itu kalau mau sehat, buang kata ingin enak dalam hidup. Karena rasa enak itu berbahaya ternyata. Sangat berbahaya. Mau seperti itu? Jadi hidup sehat juga pilihan. Hidup sakit, rajin sakit juga pilihan. Yang pertama tadi itu penting, beban pikiran. Coba baca dulu satu ayat. Amsal 17 ayat 22. Itu yang terkenal sekali. Saudara, itulah satu-satunya ayat dalam Alkitab sebagai resep hidup sehat. Silakan dibaca. Ayo cepat, yang sudah dapat. Ya. Nah, saudara, nggak cuma obat, tapi yang manjur. Apa tadi obat yang manjur itu apa? Hati yang gembira, sukacita. Maka itu kalau ada masalah dalam hidup, jangan dilayani serius. Orang yang rajin melayani masalah, tahu kata melayani? Seperti saudara kerja di perusahaan ini. Bagaimana cara melayani pelanggan? Harus baik-baik atau seenaknya? Ayo, harus baik-baik atau seenaknya? Baik-baik, karena kita melayani pelanggan. Nah, begitu pula untuk masalah. Jangan dilayani. Artinya apa? Ya, artinya apa? Jangan pernah baik-baik dengan masalah. Terlalu banyak orang
Orang sangat baik dengan masalah sampai diajak tidur. Itu goblok betul. Masalah kok diajak tidur. Itu sumber penyakit. Kalau kita tidak bisa bergembira, pasti akan langganan sakit, rajin sakit. Metabolisme langsung berubah semua itu. Ya, coba renungkan. Siapa pernah perhatikan? Waktu dia dulu masih SD, saya perhatikan itu. Sampai sekarang juga, saya bisa cerita. Orang gila itu sehat betul. Misalnya gini, itu saya masih SD dulu. Ada satu orang gila, sudah sampai SMP. Saya masih SMP, sudah sampai SMP. Dia masih ada. Saya masih sudah sampai SMA, dia masih hidup. Padahal dia gila. Tidur seenaknya, nggak mandi berapa bulan, makanan dari sampah. Nggak sakit-sakit. Masih ada terus. Nah, setelah saya tahu ayat itu, ternyata betul. Mengapa orang gila sehat? Karena nggak mikir. Lo bener. Orang gila itu suka cita terus. Coba kita, hei gila-gila, dia tertawa, nggak marah. Sungguh sore itu luar biasa ayat itu. Tapi maksud Tuhan dengan ayat itu jangan sampai ingin sehat terus kita gila dulu, jangan. Itu lain ceritanya nanti. Benar saudara, hati yang gembira itu aduh luar biasa. Semua kita pasti tahu ini, coba ya. Kalau saudara kenal seseorang, ya, umurnya sekian, masih muda. 5 tahun kemudian, selama 5 tahun kita nggak ketemu. 5 tahun kemudian kita baru ketemu. Ih, kaget kita. Wajahnya kelihatan tua betul. Langsung kita mikir apa? Pasti banyak beban ini orang. Betul tidak, saudara? Nah, itu yang membuat beban itu berlebihan. Karena masalah kita layani baik-baik. Bodoh sekali. Jadi semua itu karena pilihan. Bukan karena setan atau karena Tuhan. Itu karena pilihan. Kita mau hidup sehat itu pilihan. Mau rajin sakit juga pilihan. Maka itu kalau ada masalah, belajarlah percaya ada Bapa di surga yang sanggup menyelesaikan semuanya itu. Saya sering ngajarkan teori ini dan itu sangat alkitabiah. Saya tanya kepada saudara. Saya ambil pukul rata umur kita sekarang 40-an. Ya rata itu ya umur 40-an. Kalau tahun 2000-an kita umur 40-an. Berarti saudara kira-kira lahir tahun 70-an. Kira-kira begitu ya. Atau ada yang lahir tahun 60-an. Oke, saya tanya kepada saudara. Waktu tahun 70-an, tahun 80-an, kita menghadapi masalah tidak? Ayo, menghadapi masalah tidak? Pasti. Mana ada orang hidup gak ada masalah? Betul? Kita masih bisa ingat, bisa cerita. Apa masalah tahun 80-an? Tahun 90-an ada masalah tidak? Ayo jawab, ada masalah tidak? Pasti ada. Tahun 2000-an ada masalah. Tahun lalu 2009 ada masalah tidak? Ada. Betapa gobloknya kita. Kalau hari ini ada masalah, kita masih kalah lagi. Padahal sudah langganan masalah dari tahun berapa itu? Kok nggak amin? Loh betul nggak? Kan kita ini hidup sudah langganan masalah. Betul? Jadi seharusnya kalau masalah itu datang lagi, harusnya kita ngomong begini. Oh, kamu lagi. Kenal. Katakan amin, cepat. Lu betul tidak, saudara? Sama kok yang namanya masalah itu sama. Jadi, tanpa Tuhan pun, ternyata semua orang di dunia ini adalah orang-orang hebat. Sebab sudah keluar dari masalah-masalah yang hebat itu. Katakan amin. Maka itu kalau datang lagi masalah itu, anggap biasa saja. Jangan dilayani. Amin. Jangan dibawa tidur. Kalau yang lalu-lalu kita sudah lolos, apalagi dengan Tuhan, yang akan datang pun kita bisa lolos. Sama. Mungkin bentuknya beda, tapi yang namanya masalah tetap masalah. Maka itu pilih yang baik dalam hidup ini, karena hati kita. Saya beri contoh paling gampang, khususnya